Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Saat ini kota Biren diguyur hujan. Teman-teman, bagaimana dengan kota-kota Anda semuanya? Mudah-mudahan hujan rahmat ini melimpahkan keberkahannya terhadap kita semuanya, ya ikhwan. Jangan sampai hujan susu ya, jangan. Nih gua kasih tahu sama kalian, mau habaib kek, mau cucu nabi kek, mau turun dari langit kek, mau keluar dari perut bumi kek, pernah kalian dengar pernyataan itu dari saya? Ada Habib nih, turun dari langit dengan rantai emasnya, nggak peduli. Ada Habib nih, keluar dari tanah nih, nggak peduli. Dulu kan pernah ada yang komen ke Bung Lubis, Bung, gimana kalau Habib Bahar dan Habib Rizik membela si Alwi dan teman-temannya? Mau si Rizik, mau si Bahar, kalau masuk ranah ini nggak peduli, sikat. Satu tahun yang lalu berani orang ngomong si Rizik begini dalam komen, nggak berani, takut kualat. Nggak berani, takut dipersekusi. Nggak berani, karena menganggap cucu Nabi. Ada yang lebih barbar dari saya dan Bung Lubis? Ada? Yang barbar ada? Nggak ada. Yang vulgar? Ada. Siapa vulgar? Kiai Imad, bongkar semua, menelanjangi mereka semua. Sehingga tidak ada satupun kitab yang mampu menutup kemaluan mereka sekarang. Akhirnya, nyolong jemuran buat nutup kemaluannya. Siapa? Muka-muka lokal. Jemuran tetangga kan? Udah ngaku saya orang kaya, saya orang turun dari langit, saya orang hebat, ini, itu, saya cucu Nabi. Giliran ditelanjangi sama Kiai Imad, si pesek muncul. Memang sengaja skenarionya seperti itu. Kita bukan settingan abal-abal mainkan, nggak main settingan. Paham? Tiba-tiba tetetet, tuel, Romel Soneo. Kalau kita punya malu, kita punya marwah, kita punya data, nggak mungkin orang lain membela keluarga kita. Kita sendiri yang akan membela keluarga kita. Kan lucu. Keluarga kita diserang, orang lain kita jadikan tumbal. Kenapa? Supaya kami nggak bahas kalian. Tenang. Untuk Kiai Imad fokus ke nasab. Jangan fokus kepada si Rumel. Jangan fokus kepada si Wifi. Kita nih ngaku-ngaku cucu Nabi, orang hebat, orang sakti, begini, begitu, begana, begitu. Ketika bermasalah, diam. Suruh orang lain belain aku. Aku ternodai. Tolong. Assalamualaikum tengah malam. Assalamualaikum, ketok pintunya. Tolong. Kenapa? Itu mereka bahas nasab. Terus gimana? Tolong ya. Nggak punya bahan. Berpuluh-puluh tahun ngaku sebagai cucu. Sekali diserang sama Kiai Imad, kagak punya bahan. Apa selama ini nggak punya data? Kan ada buku besar itu. Di Robitoh Alawiyah itu ada buku besar itu. Untuk mencatat buku induk tuh. Induk catat nasab. Nah, referensi buku induk itu dari mana? Kenapa harus orang lain yang muncul? Orang-orang hebat selama ini mana? Paham? Kira-kira paham maksud saya? Itulah pengecut. Giliran punya masalah, orang lain dimunculkan ke depan. Orang perang, orang begini, orang begitu. Begitu punya masalah, goyang sedikit. Belum parah goyangnya, baru dikit. Udah
kabur. Kalian selamatkan diri masing-masing. Suruh orang-orang ini pribumi suruh maju. Suruh maju pribumi. Biar mereka ribut sesama mereka. Kita diam aja. Itu tandanya didikan Belanda. The Fede et Impera. Biar kalian tahu. Politik adu domba. Kita siap berperang. Kita siap begini. Kita siap begitu. Nasab keluarga kita digoyang orang. Orang lain kita suruh. Malah buat halu sampai ke Jordan sana nyari kitab. Udah, kalian buat tim kera bersorban, menandingi tim kera sakti. Tim kera sakti buat ekspedisi untuk nyari kitab suci. Kalian buat ekspedisi nyari kitab nasab. Kera-kera bersorban, yang ahli koar-koar mana? Cuman bisa framing, kalah debat di Banten. Ditanyain nggak bisa jawab. Padahal yang ditanyakan ke kalian nggak bisa jawab. Mau memframing. Ini ada lagi nanti. Akan menunjukkan wajahnya. Paham? Paham mudah-mudahan. Ternyata hanya orang-orang goblok, orang-orang bego. Gampang sekali dimainkan. Dikit-dikit panas, dikit-dikit panas. Jangan ambil kesimpulan dalam kondisi sedang emosi. Jangan buat sebuah keputusan ketika sedang emosi. Si Bahar dimajukan ke depan. Untuk merungkatkan ini, tesis ini. Ketika si Bahar salah ngomong, si Bahar ditumbalkan, disalahkan. Biar kalian tahu. Jadi kalau dia yang salah, tidak berefek kepada mereka maksudnya. Bahar Smith bukan bagian dari Robitoh. Dia bukan bagian dari kita. Padahal dia yang disuruh maju. Makanya si Bahar marah. Kenapa? Karena di situ mempengaruhi pendawiran dia. Kenapa nggak dibela? Padahal dia disuruh maju. Kalian paham itu? Misalnya, tiba-tiba saya suruh maju Udarino nih. Udah, maju dah. Serang mereka dah. Jangan sampai kami. Kalau kami yang maju, harkat dan martabak kami hilang. Kamu aja yang maju. Ketika dia maju, karena dia merasa di backup di belakang oleh orang tuanya, sampai menafikan nasab Wali Songo. Ternyata bukannya mereda, malah muncul orang-orang lain. Kemudian untuk menyelamatkan keluarga, anaknya disalahkan. Paham nggak? Makanya mereka nggak punya taktik. Nggak punya strategi. Kok tahu TEJ? Kalau mereka itu nggak usah kita cari tahu, kita tahu. Dari cara ngomongnya aja udah tahu. Itu bohong, itu dusta, itu jujur. Nih lagi, diem. Orang udah rame masalah pemalsuan kuburan, diem. Ulama kayak gitu. Wali kayak gitu. Kalau wali muncul ke tengah-tengah untuk melerai kisruh ini, bukan diem. Kalau diem, takut semakin kebongkar. Orang kalau udah salah diem. Itu mode lembut. Ada satu lagi mode keras. Sama-sama tai. Yang mode keras, ngeyel. Kalau udah ketahuan. Yang mode